Halo semuanya, saya begitu santai hari ini sehingga waktu saya memakan, saya pesen French fries ini, saya kok teringat membuat satu video yang sudah lama kepingin saya buat tapi tidak sempat-sempat. Nah, video ini kebetulan saya mempunyai ide untuk memakai French fries ini sebagai ilustrasi ya. Di depan saya ini sudah saya tata ya sedemikian rupa ya yang menyerupai peleton di jalan ya. Nah, mungkin topik kali ini dalam video kali ini itu cocoknya yaitu bagaimanakah kita bisa berpeleton dengan baik sehingga kita bisa mencapai tujuan ya dari start to finish dengan badan yang segar dan efisien lah istilahnya, start strong finish fresh, artinya Anda memulai sesuatu dengan kuat tapi mengakhirinya dengan ya segar, dengan badan yang masih segar dan tidak berpayah-payah, tidak berpilu-pilu, tidak berkeluh kesah dan tidak suffering dan tidak apa, tapi enjoy. Ya, oke. Nah, itulah sebabnya kita bersepeda kan untuk enjoy kan, ya. Kalau misalnya Anda mau menderita ya silakan. Tidak ada yang melarang. Oke, anyway. Ayo kita lihat semua skema ini ya. Ini contoh dari bagaimana kita bisa berpeleton dua ya. Di depan tentunya adalah domestik ya. Road captain domestik. Road captain di sini bukan hanya sekedar dia menjadi domestik ya, tapi road captain itu adalah orang yang memahami rute, memahami teman-temannya, memahami apa istilahnya, dia yang road captain itu dia punya pemahaman tentang road condition, cycling condition ya. Orang yang berpengalaman pokoknya road captain itu. Dia bisa berada di depan sebagai domestik atau dia bisa berada di belakang untuk sekedar memastikan bahwa semua di peleton itu aman ya. Ibarat kalau wolf pack gitu ya, the strongest wolf itu berada di belakang sendiri ya. Oke. Ini di depan misalnya dua orang ini bertugas sebagai domestik ya. Tentunya kalau domestik itu ya pastinya orang yang menonjol ya di dalam grupnya itu dari segi power, dari segi apapun, dari segi pengetahuan tentang road juga, karena dia harus mengontrol. Kalau dia terlalu laju ya peletonnya ya juga morat-marit ya. Jadi dia harus bisa mengatur pace yang baik, yang sesuai ya. Dua orang ini, oke, sebagai domestik. Nah, ini semua yang di belakang adalah yaitu the main peleton ya. Bagaimana strateginya bila saya adalah seorang yang average ya. Saya bukan orang yang menonjol, saya bukan orang yang terkuat, saya bukan orang yang terini, teritu ya. Saya itu average saja. Oke. Kalau Anda seorang yang average, misalnya, ya, saya anjurkan Anda memilih posisi di depan. Bukan di depan sekali ya, tapi paling enggak di depan ini. Depan ya, paling enggak di baris kedua, ketiga dari depan ya.
Kenapa? Itu sebabnya karena Anda adalah orang yang paling butuh penghematan tenaga. Ya. Tempatnya adalah di sini. Oke. Dan kalau Anda di sini, setelah misalnya jalan 50 km, Anda merasa sudah mulai nih, badan Anda sudah mulai fatigue. Nah, Anda akan bisa drop di belakang. Ya, ini mengambil alih. Ya. Oke. Anda tidak kuat lagi, Anda akan ke belakang sini. Nah. Ya, harapannya sebelum pit stop pertama atau sebelum pit stop Anda masih berada di tengah-tengah peleton. Oke. Anda aman. Karena Anda akan ditarik terus. Artinya domestik akan bekerja untuk menarik Anda terus, ya. Dan Anda masih aman berada di peleton. Setelah pit stop pertama atau pit stop, nah, terserah apa yang Anda harus lakukan. Saya makan, minum, dan pastikan tubuh Anda recovery dengan baik. Oke, itu. Bagi Anda yang average kemampuannya, ya, pastikan Anda tahu di posisi mana di peleton yang Anda harus berada. Jangan sungkan-sungkan, ya. Walaupun Anda tidak kenal sama orang, jangan sungkan-sungkan. Anda kenali diri Anda sendiri. Oke. Satu hal lagi yang perlu kita tahu, ya, dan kalau kita tahu sih lebih baik. Tentunya di dalam satu peleton ini ada aja ya individu-individu yang ya apa ya istilahnya mau cari perhatian apa selalu ada ya. Jadi individu ini yang entah gimana kemudian dia membuat kacau peleton itu dengan kelakuannya dia yang ya tadi cari perhatian tadi itu ya. Seperti gini ya, individu ini entah dari mana kemudian dia breakaway. Nah, otomatis kalau dia breakaway dengan speed yang pace-nya dia, otomatis kan peloton mengira bahwa peloton harus mengikuti dia, begitu loh, iya kan? Karena dia breakaway. Ya. Dengan dia breakaway, dia secara tidak langsung membuat pace menjadi lebih cepat, ya. Oke. Ya, breakaway. Oke. Nah, kalau misalnya road captain Anda bijaksana, road kedua orang ini bijaksana, orang ini akan mempertahankan pace peloton, ya. Dia tidak terusik dengan si jago ini, ya. Biarin aja. Apa akibatnya dengan orang ini? Saya yakin orang ini nanti akan drop sendiri kok. Dia akan kepayahan, ya. Capek sekali dia. Dia akan drop sendiri dan akan masuk lagi di peloton, ya. Ya, itu. Ini waspada dengan individu yang seperti ini, akan banyak dijumpai nanti di peloton. Bisa jadi itu teman Anda sendiri, ya. Oke, apapun peloton, tetaplah mengikuti pace-nya road captain. Road captain Anda adalah orang yang paling mengetahui semua peloton. Aman kalau ada road captain yang bijaksana dan mengetahui banyak tentang kondisi jalan. Oke. Yang berikutnya adalah begini. Taruhlah misalnya ini adalah teman-teman semua. Anda pada suatu event misalnya. Taruhlah event apa misalnya. Terserah event apa. Sebelum start, supaya Anda
bisa memahami kondisi Anda, kondisi rute jalan dan segalanya. Perhatikan juga, Anda juga perlu memperhatikan teman-teman Anda. Ya, misal kita sedang berkumpul, siapa aja yang ikut pada hari itu? Si A, si B, si C, si D, si E, F, G, H, I, J. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui karakter mereka masing-masing. Saya tahu karakternya si A, saya tahu karakternya si B, saya tahu karakternya si C, si D. Oke. Ya, kenapa begitu? Karena nanti di tengah-tengah perjalanan banyak hal yang bisa terjadi loh ya. Banyak hal, misalnya apa? Peleton split. Itu bisa terjadi. Ya, peleton split itu sudah tidak bisa dielakkan ya, misalnya inevitable, misalnya itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena pasti nanti di antara sekian banyak orang pasti ada orang yang pace-nya berbeda. Road captain pun kadang sudah kewalahan, sudah nggak bisa ya, sudah nggak bisa. Jadi pasti ada peleton split. Nah biasanya bila ada peleton split, ya orang-orang yang kurang berpengalaman ini dia menjadi bingung, ya, dia menjadi bingung dan akhirnya terkocar-kacir entah kemana, ya entah kemana, seperti ini. Yang di sana udah jauh maju, sedangkan yang di sini, aduh entah kemana, bingung. Seperti apa ya isanya ya, seperti anak bebek yang kehilangan induknya itu loh. Wah sudah nggak tahu kemana. Tapi kalau Anda memahami dan kenal teman-teman Anda misalnya, ya Anda bisa secara instingtif regroup sendiri-sendiri, regroup masing-masing. Nah, ya regroup masing-masing. Ya, Anda akan mencari teman-teman yang sepadan dengan Anda, sepadan. Ya, itu secara insting, naluri di jalanan. Anda akan mencari teman-teman yang sepadan, yang kemudian Anda bisa ajak untuk berpeleton sendiri. Yang ini biarkan saja. Ya, kenapa kok saya tidak anjurkan Anda berjalan sendirian? Kalau Anda berjalan sendirian dengan harapan Anda akan mengejar mereka, Anda tidak akan mengejar mereka, sudah tidak bisa. Ya, kalau Anda jalan sendirian, Anda akan habis tenaganya, habis. Ya, lebih baik Anda mundur selangkah demi untuk mencari teman-teman yang Anda bisa ajak peletonan bersama lagi, regroup. Nah, kemudian Anda dengan perlahan-lahan maju. Walaupun Anda tidak bisa mengejar mereka, tapi Anda tetap bisa maju dan Anda bisa menghemat banyak energi sehingga Anda nanti nyampe pit stop. Perbedaan dengan grup yang ini tidak sampai lebih dari 10 menit, percayalah. Oke, nah itu strategi-strategi saya yang mungkin saya bisa share kalau misalnya Anda lagi berpeletonan. 3 itu aja, ya. Semoga jelas ya dengan ilustrasi French fries ini. Oke, thank you.